Indonesia memang sedang gencar mempromosikan potensi wisata dalam negerinya melalui program Wonderful Indonesia. Tak terkecuali juga sebuah pulau yang terletak di ujung timur Indonesia. Ya, itulah Pulau Morotai. Pulau yang sedang giat berbenah untuk meramaikan potensi wisatanya, salah satunya dengan mengadakan perayaan Fishing Morotai. 10 tahun sudah program Mancing Mania tayang di Trans. Saat ini industri budaya mancing di seluruh Indonesia sudah jadi. Dari mulai Sabang sampai Merauke, orang suka mancing, olahraga mancing di Indonesia berkembang sangat pesat. Saat ini saya ada di Pulau Morotai. Pemda Maluku Utara akan menjadikan Morotai sebagai destinasi wisata mancing. Ini luar biasa sekali. Sekarang ini ada fishing gathering, ini ada seluruh pesertanya dari seluruh Indonesia kumpul di sini. Ada 17 perahu, kira-kira pesertanya ada 100. Kita mau lihat potensinya kayak apa. Di belakang kita ini kapalnya kapal-kapal nelayan. Jadi ini pemberdayaan antara nelayan ditunjang, didukung oleh pemerintah daerah Maluku Utara. Peserta yang mendaftarkan diri untuk ikut turnamen ini sangat banyak dan antusias. Bahkan menurut info dari panitia, sejak disosialisasikan dari bulan Mei kemarin, ada sekitar 4.000 orang pemancing yang mendaftar dari seluruh Indonesia. Mantap! Tapi karena keterbatasan kapal nelayan dan tempat penginapan, akhirnya panitia meminta setiap klub atau komunitas untuk melakukan seleksi, dan masing-masing hanya boleh mengirimkan 7 orang pemancing. Fishing gathering Morotai 2016 mau dimulai sama Gubernur Maluku Utara. Jadi ini ada peserta-pesertanya. Mau start sekarang. Jadi benar start. Ya, setelah pelepasan secara simbolis oleh Gubernur Maluku Utara, Fishing Morotai yang diikuti oleh 77 orang pemancing dengan menggunakan 11 kapal nelayan, akhirnya resmi dimulai. Satu persatu kapal peserta pemancing mulai meninggalkan dermaga Daruba. Turnamen ini berlangsung selama 3 hari 2 malam atau lebih tepatnya dimulai pada hari Jumat tanggal 29 September hingga Sabtu jam 4 sore pada tanggal 2 Oktober. Menurut panitia, para peserta diharuskan telah sampai di dermaga hari Sabtu sore sekitar pukul 2 sampai 4 untuk penimbangan ikan hasil tangkapan. Jika lewat dari waktu yang telah ditentukan, peserta akan langsung didiskualifikasi alias gugur. Selain batas luas daerah memancing, panitia penyelenggara juga telah memberikan beberapa spot mancing yang potensial kepada seluruh peserta, dan mereka bebas menentukan spot mana yang akan dituju, asalkan masih dalam batas wilayah perairan yang telah ditentukan. Uniknya, kapal yang saat ini dipakai oleh para angler adalah kapal yang biasa digunakan untuk memancing tuna dan cakalang, yang kemudian difasilitasi oleh Pemda Maluku dengan alat navigasi yang canggih, lengkap dengan pendeteksi ikannya, alias Fish Finder. Saat ini pun kami beruntung bisa ikut serta dalam trip memancing di salah satu kapal peserta dengan nomor urut 2. Di hari kedua setelah menempuh jarak kurang lebih 25 mil dari dermaga, kapal peserta nomor 2 langsung menentukan spotnya yang pertama. Dan rupanya keberuntungan sudah dimulai, terlihat di salah satu kapal peserta ini yang diawali oleh teriakan strike dari Kusmayadi Chandra alias Koh Doleng. Dan kelihatannya Koh Doleng cukup kesulitan menghadapi perlawanan ikan. Wah, rupanya ikan tersangkut di bawah kapal. Jika tidak segera diangkat, ikan akan terlepas atau bahkan tersangkut baling-baling kapal yang bisa berakibat fatal. Tanpa dikomando, salah seorang anak buah kapal langsung terjun ke air. Wah, akhirnya seekor kurisi merah berhasil diselamatkan ke atas kapal. Meski bobotnya belum masuk ukuran minimal turnamen, setidaknya pemancing masih bisa menikmati sensasi tarikannya yang cukup kuat. Mancing Mania, mantap! Menurut aturan turnamen, ikan yang masuk kategori minimal harus berbobot 6 kg ke atas. Karena itulah ikan-ikan monster biasanya berada di kedalaman lebih dari 50 meter. Makanya teknik mancing yang paling efektif untuk digunakan adalah jigging atau mancing dasaran.
Tak berapa lama setelah hasil pancingan ikan yang pertama, joran milik Koh Abun langsung melengkung. Strike! Kali ini giliran Koh Abun mendapat perlawanan ikan yang cukup kuat. Bisa jadi ikan yang nanti didapat bisa masuk kategori lomba. Yap, benar saja, seekor kurisi kembali sukses landed di atas kapal. Dan ukurannya pun lebih besar dari yang pertama tadi. Ikan demersal yang hidup di kedalaman hingga 90 meter ini adalah penghuni asli lautan Hindia dan Samudra Pasifik. Beratnya bisa mencapai maksimal 22 kg dengan panjang lebih dari 60 cm. Mancing mania, mantap! Untuk ikan yang satu ini masih belum termasuk ukuran ikan monster. Meski begitu, bobotnya sudah masuk kualifikasi ikan yang sedang dilombakan saat ini, dengan perkiraan berat lebih dari 6 kg. Jadi kita lagi mau nyari posisi mereka ini, pemancing-pemancing ini nggak tahu di mana dia posisinya. Ini kita udah jalan 40 mil ya. Dari pelabuhan sampai sekarang kita nggak temu-temu juga. Mana cuacanya jelek kayak gini. Cuacanya terlalu angin. Mudah-mudahan mereka berlindung juga ini. Mereka mungkin berlindung. Tapi cuaca jelek. Kita pakai si rider nih nggak berani cepat karena terbang. Jadi terpaksa kita pakai si rider kalau juga pelan. Tapi anginnya cuaca jelek. Mudah-mudahan mereka nggak apa-apa. Ini kita lagi mau lihat juga, kita sekaligus kita mau ngawasin mereka aman tidak. Cuaca jelek, mudah-mudahan segera anginnya sudah kendor supaya kita bisa cepat. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan semula. Walau menggunakan kapal super cepat sekalipun, kami masih sangat kesulitan untuk menemukan kapal peserta. Apalagi ditambah dengan kondisi laut yang bergelombang tinggi dengan angin yang sangat kencang. Tak terasa kompetisi memancing sudah memasuki hari terakhir. Tinggal melihat berapa banyak dan sebesar apa ikan-ikan yang bisa didapat dari perairan Laut Morotai ini. Wow, jika dilihat dari hasil ikan-ikan ya, sepertinya akan banyak sekali ikan yang akan distorkan. Dengan kata lain, perbandingan hasil ikan di antara para peserta akan semakin ketat. Wow, ternyata ada peserta yang mendapat ikan monster. Mantap! Ada kemungkinan besar ikan ini akan keluar sebagai juara pertamanya. Tapi tentu saja masih banyak kemungkinan bagi peserta lain untuk menang. Ya, silakan pemancingnya foto. Dan di luar dugaan, hasil ikan yang dibawa oleh masing-masing peserta cukup beragam. Ada ruby snapper, bahkan sampai si es kolar pun bisa didapat. Dan tak ketinggalan si ikan tuna gigi anjing. Mantap! Ini potensi sementara ini ya. Ini sekarang udah baru jam 2, masih 2 jam lagi. Kita masih nunggu peserta datang. Ini sementara posisinya ikan-ikan hasilnya kayak gini. Jadi sebenarnya potensi perairan Morotai itu luar biasa sekali. Kita masih 2 jam lagi, kita tunggu ada kira-kira 4 peserta lagi yang belum sampai. Ini ikan-ikannya ini.
ikan-ikan yang di atas 10 kilo yang dipajang, lainnya langsung di box, nanti diserahkan ke koperasi, dijual, hasil itu akan menjadi modal koperasi untuk nelayan-nelayan ini. Dan inilah mereka. Selamat buat para pemenang. Mantap. Mungkin hadiah yang diterima tidak seberapa, tapi yang paling terpenting adalah tujuan utama dari diadakannya turnamen ini, dengan harapan akan menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Morotai, sehingga dapat membantu pendapatan masyarakat, khususnya para nelayan. Mumpung masih punya waktu beberapa hari di sini, saya diajak teman-teman Tobelo menjajal spot air tawar di sekitar Maluku Utara. Hidup di negara kepulauan terbesar di dunia dan berada tepat di bawah garis khatulistiwa merupakan anugerah yang tak terkira, kaya di daratan dan lautan. Untuk urusan tujuan wisata, apapun ada di Indonesia. Mulai dari gurun hingga hamparan salju, apalagi spot mancing. Wah, nggak akan bisa kita datangi semua sampai tua, Mas Bro. Nah, ini ada lagi lokasi baru. Menurut informasi dari seorang teman, tempat ini sangat menjanjikan. Sayangnya jalan ke lokasi kita harus menggunakan kendaraan khusus yang telah dimodifikasi. Kalau tidak, bisa-bisa kita dipaksa menginap di tengah jalan. Kita mau nyari satu lokasi sungai yang katanya bagus. Kita sekarang nih di Maluku Utara, tepatnya di sini ada sungai, katanya bagus. Kita mau lihat ada spot black bass nggak? Sampai jalan mobil habis, kita masih harus dipaksa berjalan kaki sebelum bisa menggunakan perahu menuju spot sungai di ujung kampung. Nggak tanggung-tanggung, semua alat harus kita bawa sampai perbekalan makan siang. Sampai di muara sungai, dua perahu sudah menunggu kami. Ayo, naik Mas Bro! Dari pengamatan sekilas, saya yakin sungai yang sudah memakan korban manusia yang diterkam buaya ini sangat potensial. Dari cerita masyarakat setempat, banyak buaya di sungai ini. Ini tanda-tanda bagus Mas Bro, jangan takut. Biasanya kalau banyak buaya berarti banyak ikan sebagai mangsa atau makanan utama buaya. Dan biasanya masyarakat takut mendekat sungai daripada menjadi mangsa. Dan terbukti, belum setengah jam mencoba melempar, joran Robi sudah melengkung di hentak ikan. Strike! Mundur, 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 mundur. Mundur, mundur, mundur. Bagi pemancing yang terbiasa dengan suasana laut, sensasi memancing di sungai sangat berbeda. Mantap! Dayung mundur, dayung mundur. Jangan kasih kendor Mas Bro, karena ikan cepat membawa umpan ke ranting di bawah air. Maka pemancing harus sabar, yang penting tali harus tetap kencang. Mancing mania mantap. Dan tarikannya luar biasa. Muka. Berhasil, mantap. Mancing mania mantap. Angkat. Mancing mania mantap. Ikan jenis ini benar-benar rakus, pemakan segala atau omnivora. Bukan hanya ikan kecil yang biasa ia makan, tapi kepiting yang memiliki cangkang keras pun masuk dalam daftar menu makannya. Tidak hanya itu, sering juga anak buaya menjadi alternatif makannya sehari-hari. Luar biasa. Mancing mania mantap.
Kocong dapat sambaran, strike. Aduh, salah kasih. Aduh. Waduh, sayang lepas. Semangat Mas Bro. Wah, giliran saya mencoba kekuatan black bass yang terkenal ganas. Untung Robi Cikatan menjaring ikan dengan serokan. Mantap. Memang sungai ini memang benar-benar masih boleh. Mantap dia. Dalam rekor dunia, black bass yang tercatat adalah 27 kilo dan didapat oleh pemancing dari Hong Kong di Kaimana, Papua. Tapi 8 kilo bukan ukuran kecil untuk spesies yang satu ini. Bisa dibilang ini ukuran monster Mas Bro. Mancing Maria. Mantap. Kocong mendapat sambaran lagi, tapi sayang dia kurang cepat menggulung tali. Ikan lebih dulu membawa umpan buatan menyelinap dalam ranting-ranting di bawah air. Gila. Putus. Luar biasa, tali leader yang dia gunakan berukuran 40 kilo tetap putus terkena gesekan ranting-ranting. Sebesar apa ya black bass di sini? Pasti monster Mas Bro. Luar biasa memang. Mancing Mania mantap. Strike. Wah, bandel juga ikan ini. Umpan sudah ditarik sampai samping perahu, masih dihajar juga. Waduh. Waduh, putus juga Mas Bro. Putus di mana dia? Tali yang saya pakai berkekuatan lebih dari 40 kilo, tapi tidak kuat juga menahan hentakan. Gila. Besar sekali putus. Olahraga memancing atau lebih dikenal dengan istilah sport fishing mengedepankan unsur rekreasi dalam mencari dan menangkap ikan. Dengan metode aktif pemancing menggoda dan mengganggu ikan-ikan predator agar keluar dan menerkam umpan buatan. Bagi para pemancing ini, ikan lebih berharga jika dibiarkan hidup di habitatnya ketimbang dijadikan bahan kuliner. Ini tadi yang kita dapat ikan besarnya di sini nih. Ini kayaknya ini kolamnya nih. Ini juga biasanya kalau air turun, ini kolamnya di sini ini banyak ikan-ikan besar. Tapi apa namanya? Jadi mereka berhenti semua mau coba diserbu daerah sini. Di buritan kapal, Aco mencoba mengais dari sisa-sisa titik lemparan dari teman-teman lain. Strike. Jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Rupanya ikan bukan hanya terganggu dengan lemparan umpan-umpan pemancing sebelumnya, tapi suara mesin perahu juga ikut membangunkan monster somasi di sarangnya. Lepas dari kail yang satu, nyangkut di kail yang lain, dan Aco yang beruntung. Mantap!